Cerita dimulai di sebuah pertandingan tampar di dalam penjara. Seorang pria bertubuh besar awalnya terlihat kuat, namun langsung terjatuh setelah menerima tamparan dari lawannya. Saat pria berjanggut yang bernama Dick merasa kemenangan ada di tangannya, seorang pemuda kurus dengan wajah polos dan lemah tiba-tiba maju ke depan. Kehadirannya membuat semua orang tertawa karena mereka menganggap anak muda ini tidak punya nyali. Dick dengan jelas meremehkannya, tetapi pemuda itu yang bernama Hyun-soo tetap percaya diri untuk ikut bertanding. Mereka lalu menentukan giliran dengan suit batu gunting kertas. Sayangnya, Hyun-soo kalah sehingga harus menerima tamparan lebih dulu. Namun yang mengejutkan semua orang, Hyun-soo sama sekali tidak bergeming. Kini giliran Dick yang menerima tamparan. Dengan tenaga penuh, Hyun-soo menghantam rahangnya hingga Dick terhuyung jatuh. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Dick marah besar dan langsung menyerang. Tapi meski masih baru di penjara, kemampuan bertarung Hyun-soo berada di level atas. Dengan mudah, ia membalikan keadaan, menjatuhkan Dick lalu menghajarnya secara membabi buta. Dick hanya bisa terbaring tanpa daya, dan jika tidak dihentikan sipir, mungkin Hyun-soo sudah menghabisinya. Karena insiden ini, Hyun-soo dimasukkan ke sel isolasi, tempat di mana ia pertama kali berhadapan langsung dengan Jae-ho. Bagi Hyun-soo, ada dua tipe orang di penjara, yang bisa disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Orang seperti Dick jelas termasuk golongan yang sebaiknya dihindari. Saat Hyun-soo bertanya Jae-ho termasuk kategori yang mana, Jae-ho menjawab dengan dingin bahwa dialah yang membuat aturan. Sejak pertemuan itu, hubungan keduanya perlahan terbentuk seolah mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Keesokan harinya, Bong Chun memberitahu Hyun-soo bahwa Dick dan gengnya tidak akan lagi berani mengusiknya. Hal ini karena sikap Jae-ho yang seolah menunjukkan pada semua orang bahwa Hyun-soo kini berada di pihaknya. Bong Chun lalu menjelaskan mengapa Jae-ho punya kuasa besar di penjara. Ia bukan hanya pemimpin di balik tembok ini, tapi juga bos geng kriminal besar di luar sana. Kekuatannya di penjara didapat dari pertarungan yang diizinkan sipir, di mana pemenang akan jadi penguasa baru. Kebetulan, Jae-ho selalu keluar sebagai pemenang, sehingga tidak ada yang berani untuk menentangnya. Namun suasana berubah saat seorang tahanan baru kemudian masuk. Namanya adalah Kim Se-han, pria yang reputasinya bahkan lebih mengerikan daripada Jae-ho. Kehadirannya langsung menebar ketakutan, bahkan banyak narapidana yang menunduk ketika namanya disebut. Hal ini membuat Jae-ho semakin waspada. Hari berikutnya, Jae-ho memilih mendekatinya lebih dulu. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama untuk berbagai bisnis rokok di penjara. Ada dua alasan mengapa ia rela mengalah. Pertama, masa hukumannya hampir habis, sehingga ia tidak ingin masalah baru. Kedua, ia perlu waktu untuk membaca langkah lawannya sebelum memberi pukulan balik. Namun, Se-han sama sekali tidak peduli dengan tawaran itu. Saat itu juga, kabar buruk datang di mana Ho Jun, orang kepercayaan Jae-ho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli kepala sipir. Dari sini jelas terlihat sipir telah bersekutu dengan Se-han. Jae-ho marah besar dan memaki sipir, tapi akibatnya ia sendiri dipukuli hingga babak belur lalu dijebloskan ke sel isolasi. 아무리 한지호 이 새끼가 독종이라도 곧 아이로는 어쩌지 못할 줄 모르냐. 3 hari kemudian, ia bebas dengan kondisi lemah. Situasi semakin runyam saat Dick datang membawa senjata berniat untuk menghabisinya. Pada saat genting itu, Hyun-soo muncul dan menolongnya. Jika bukan karena Hyun-soo, Jae-ho mungkin sudah mati.
Namun bukannya lega, Jae-ho justru curiga, di mana ia heran kenapa pemuda itu rela menolongnya, di mana Hyun-soo menjawab sederhana bahwa ibunya pernah berpesan untuk selalu membantu orang dalam kesulitan. Jawaban itu membuat Jae-ho semakin bingung, sekaligus melahirkan ide baru untuk membalas dendam. Dengan licik, ia mengajak Hyun-soo ke kantor sipir dengan alasan melaporkan penyelundupan. Hyun-soo menunjukkan ponsel berisikan bukti transaksi ilegal rokok milik Jae-ho. Kepala sipir yang bernama Gwan-sik kaget bukan main, sebab barang selundupan di penjara memang selalu lewat tangannya. 반입도 신고하려고 했었는데 이런 개새끼가 밖에 있는 이 아저씨의 동생들 친구들한테 다 보내놨어요. Saat Gwan-sik marah dan menampar Hyun-soo, Jae-ho justru balik menampar sipir. Barulah rencananya terbongkar, di mana ia sengaja menggunakan bukti itu untuk mengancam Gwan-sik, dan jika skandal penyelundupan terbuka, yang paling hancur adalah sipir sendiri. Terpojok, Gwan-sik akhirnya berpihak kembali kepada Jae-ho. Posisi Sehan pun kini tertekan, meski Jae-ho memilih untuk tidak langsung menjatuhkannya. Dari sini, Jae-ho mulai sadar bahwa kehadiran Sehan bukan sekedar kebetulan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghabisinya. Meski ia menyiksa Sehan habis-habisan, pria itu tetap bungkam. 자, 역시 나를 잡으려고 하는 거요. 내가 Sampai akhirnya, salah satu anak buah Sehan yang ketakutan buka suara. Ia mengaku bahwa dalang dibalik semua ini adalah Manchon, yaitu bos besar Jae-ho sendiri. Manchonlah yang memerintahkan agar Jae-ho dihabisi. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan penyelundupan 5 kg rokok dengan pembagian 30% untuk Sehan. Mendengar pengkhianatan itu, Jae-ho terkejut sekaligus murka. Namun, ia harus menahan diri dan menyembunyikan emosinya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di balik semua itu, ternyata Hyun-soo bukanlah narapidana biasa. Ia ternyata adalah seorang polisi yang menyamar. Misinya adalah mendekati Jae-ho, meraih kepercayaannya, lalu membongkar seluruh operasi gengnya. Hyun-soo menerima tugas berbahaya ini karena dijanjikan oleh atasannya yang bernama In-suk bahwa ibunya yang sakit parah akan mendapatkan donor ginjal. In-suk sendiri adalah atasan yang keras dan penuh perhitungan, tak segan mengorbankan orang lain demi menyelesaikan kasus. Saat kabar donor cocok ditemukan, Hyun-soo merasa bahagia tanpa menyadari bahwa titik inilah yang akan membalikan seluruh hidupnya. Seiring waktu, hubungan Hyun-soo dan Jae-ho kemudian semakin erat. 방을 옮겨줘요. 제일 큰 방으로. Hingga suatu hari muncul sosok Byung-gap, keponakan Manchon sekaligus rekan lama Jae-ho. Meski masih ada ikatan keluarga, Byung-gap justru membenci pamannya, apalagi setelah pernah dipukuli dengan asbak hingga terluka. Mengetahui bahwa Manchon berkhianat, ia menawarkan diri untuk membantu Jae-ho untuk menjatuhkan sang bos besar setelah mereka bebas nanti. Namun Jae-ho tetap berhati-hati karena ia tahu bahwa pada akhirnya para anggota geng hanya akan berpihak pada orang yang punya uang. Di saat yang bersamaan, Jae-ho juga menaruh curiga pada Hyun-soo. Sejak lama ia sudah meminta Byung-gap untuk menyelidiki identitasnya, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada catatan apapun tentang siapa sebenarnya pemuda itu. Pada saat itu, Hyun-soo masih tenggelam dalam kebahagiaan karena ibunya hampir saja bisa diselamatkan. Namun di waktu bersamaan, sang ibu sedang berbicara lewat telepon dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ia terjatuh dan bersimpah darah. Kabar kematian itu pun sampai kepada Hyun-soo, membuat pikirannya seolah runtuh ke dalam kegilaan. Tidak seorang pun bisa menerima kenyataan pahit seperti ini. Padahal keadaan sempat terlihat membaik, tetapi tragedi justru datang menghancurkan harapannya. Dari kejauhan, Jae-ho melihat Hyun-soo meraung penuh rasa sakit dan hatinya ikut tiba. Malam harinya, Hyun-soo menghubungi In-soo. Ia memohon izin agar bisa keluar penjara untuk memberikan penghormatan terakhir karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun di luar dugaan, si babah In-soo menolaknya.
Ia beralasan bahwa Hyun-soo bukanlah tahanan teladan sehingga permintaan itu sulit dikabulkan. Seberapapun kerasnya Hyun-soo untuk memohon, sikap In-suk tetap dingin dan tidak peduli. 같은 곳에 처박아 놓고 엄마 묻을 것도 못 찾게요. Terdesak, Hyun-soo mengancam akan membuka rahasia misi yang telah mereka jalankan jika ia tidak dilepaskan. Tetapi In-suk justru menegaskan, bila catatan kriminalnya dihapus, maka status Hyun-soo akan resmi tercatat sebagai penjahat sungguhan. Ucapan itu membuat Hyun-soo tidak